buat hambanya. Pak, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Oh, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Tritunggal, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau dengar nyanyian kami, Tuhan. Supaya kami tetap kokoh dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, bukan daging yang menyala-nyala, bukan perasaan menyala-nyala, tetapi roh kami menyala-nyala. Hanya dengan begitu kami bisa melayani Tuhan. Apalagi bertambah tahun, berarti makin dekat Engkau datang kedua kali. Berarti makin dekat iblis dihukum selama-lamanya. Tolonglah kami cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sehingga kami tidak gampang dibodohi oleh ajaran-ajaran yang kesukaan manusia. Untuk itu lembutkanlah hati kami. Bimbing kami. Roh Kudus, berotoritaslah. Karena kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Masih Natal kan? Oh, udah basi ya? Yang benar. Iya, saudara yang kekasih, kita harus memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Jangan dibalik. Yesus harus memikirkan apa yang kupikirkan. Itu terbalik itu. Kita harus memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Kita harus merasakan apa yang Yesus rasakan. Di mana ayatnya? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kenapa suami tetap mengasihi istrinya sekalipun bagaimanapun kelakuan istrinya? Karena dia memiliki pikiran Kristus. Kenapa istri tetap tunduk pada suaminya sekalipun bagaimanapun kelakuan suaminya? Karena dia memiliki pikiran Kristus. Kenapa ada orang ngelawan suami? Kenapa ada orang maki-maki istri? Karena tidak memiliki pikiran Kristus. Catat baik-baik. Mayoritas orang Kristen, bahkan mayoritas pendeta hamba Tuhan terkenal nggak terkenal, jemaatnya banyak atau nggak banyak, rata-rata percaya kepada Yesus bukan menurut pikiran Yesus, tetapi menurut pikiran masing-masing. Ngeri sekarang ini adalah cerai, berzina, kawin dalam roh. Ada apa ini? Mengerikan sekarang ajarannya dan banyak sekali orang menganggap itu benar dan kagum. Rusak kekristenan sekarang. Makanya tolong jawab Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya harus jadi pendeta enggak? Jawab dong. Karena enggak, maka jadi pendeta itu tidak menentu. Tidak menentukan. Ada enggak pendeta masuk neraka? Banyak. Sakit sembuh harus enggak? Enggak.
Kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi. Biarlah sembuh terus, nggak naik-naik ke surga terus. Ini bahaya. Orang Kristen harus basaro nggak? Enggak. Hanya orang menyesatkan yang bilang basaro itu harus. Sekaligus siapa yang anti basaro itu juga sesat. Anti basaro sesat, mengutamakan basaro juga sesat. Supaya Anda ngerti. Yang tidak harus jangan harus. Yang tidak harus tidak menentukan. Orang Kristen harus ke Israel nggak? Ya enggak, itu enggak menentukan. Enggak jamin Anda 10 kali ke Israel jadi rohani. Tapi jadi rusak gereja-gereja menyebut Israel itu Holy Land. Enggak, itu bukan Holy Land. Saya ulangi, itu bukan Holy Land. Holy Land itu kita adopsi dari agama sebelah. Mekah tanah suci. What the meaning Holy Land? Apa arti Holy Land? Tanah suci artinya Holy Land. Israel bukan tanah suci. Israel tanah sejarah. Bukan tanah suci. Malah mayoritas orang Israel menuju ke neraka. Catat dong baik-baik. Saya asal ke Israel sengaja saya dialog dengan rabi-rabi. Tahu nggak apa yang mereka bilang? Pastor, apa dia bilang? Pastor, Kristen itu goblok-goblok. Sampai detik ini mayoritas orang Israel berkata Kristen goblok. Why? Saya bilang kenapa? Yesus itu bukan Tuhan. Nabi pun bukan. Orang baik pun itu penghujat Allah. Makanya kami salibkan. Sampai detik ini mereka tetap membenarkan penyaliban. Halo, mayoritas orang Israel nggak percaya. Tapi ngawur kadang-kadang Kristen. Ada pendeta datang ke saya. Puji Tuhan lo Pak Riton. Ada apa nih kok gembira banget. Tahu nggak Pak Riton? Kemarin Israel ngebom Hamas. Mati 54 orang. Kok senang banget lo? Lu sesat lo. Loh kenapa sesat? Halo. Janganlah kalian sesat kalau nggak ngerti Alkitab. Sekarang ini bangsa pilihan siapa? Bukan. Setiap orang percaya itu pilihan. Makanya starting point perjanjian baru nggak ada bangsa pilihan. Apa itu? Yohanes 3:16. Apa Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, nggak ada Israel lagi bicara di situ. Move on. Supaya kita jangan sesat. Halo. Saya tanya sama pendeta ini. Hamas mati? Iya Pak Ridwan. Kalau mati mereka kemana? Ke neraka. Kok senang kau? Kau kesurupan. Loh kenapa? Hanya iblis yang senang orang ke neraka. Yesus bilang apa 2 Petrus 3:9? Tuhan tidak menginginkan satu pun binasa. Termasuk Hamas, Tuhan tidak inginkan binasa. Jadi kalau ada orang senang Israel menang, itu kesurupan. Karena itu bicara darah dan daging, bukan roh. Ayolah, jangan punya pemahaman yang salah. Tahu nggak Anda, kalau orang Israel nggak percaya, mayoritas orang Israel nggak percaya. Lebih banyak orang Arab bertobat daripada orang Israel. Ya, lebih banyak orang Palestina bertobat daripada orang Israel. Kalau nggak belajar susah kadang-kadang Kristen ini. Jujur, orang Israel nggak percaya, mati kemana? Ke neraka. Hamas nggak percaya, mati kemana? Ketemu juga nanti mereka neraka. Kok ketemu? Ketemu. Kalau nggak percaya kalian matilah nanti malam, intiplah. Kenapa? Ayolah, jangan suka khotbah mengenakkan telinga, padahal nggak sesungguhnya. Kaget-kaget mereka. Loh Allah saya Allah Abraham, Allah Yakub. Halo, kalau nggak digolkan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, itu bukan Allah yang benar. Harus golnya Yesus Kristus. Makanya tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain nama. Ayo dong. Absolutely. Makanya Bapak Ibu, tahun 2025 wajar enggak lebih dekat setahun lagi Yesus datang daripada tahun 2024? Wajar enggak? Iya dong, lebih cepat.
Cuman tahan diri. Kalau Anda tahu ada pendeta berkata tahun sekian dia datang, itu penyesat. Nggak ada yang tahu. Yesus aja nggak tahu. Yesus dalam kemanusiaan nggak tahu. Kok ada pendeta tahu? Sok tahu ini orang. Jangan tertarik dengan nilai-nilai seperti itu. Itu seringkali jadi nilai jual seolah-olah dia hebat. Anda harus mengerti arti hebat menurut Tuhan. Yaitu percaya menurut Alkitab. Bukan mengarang-ngarang. Ini penting sekali. Kita harus ada penguasaan diri. Kalau nggak menurut Alkitab jangan mau tertarik. Ini penting sekali. Supaya Anda ngerti kebenaran. Maka makin dekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, paralel dengan itu, iblis pun makin dekat datang. Akan dihukum selama-lamanya. Sampai Alkitab berkata, kalau waktunya nggak dipercepat, orang pilihan pun makin disesatkan. Dan jangan lupa, iblis itu bapak pembohong, sedikit pun nggak niat pensiun. Sayangnya rata-rata pendeta ditipu setan. Rata-rata. Jujur Bapak Ibu, kalau ada orang kesurupan di lantai ini menggelepar-gelepar, suaranya serem, mulutnya berbusa, matanya mendelik. Tahu Anda itu kerasukan roh apa? Roh jahat kelas rendah. Sangkin rendahnya langsung ketahuan nih roh jahat. Karena nggak pinter nyamar dia. Sangkin rendahnya. Itu roh jahat kelas kopral. Tahu nggak Anda kesurupan kelas tinggi? Contoh misalnya, saya khotbah sistematis, Anda dapat kebenaran melalui khotbah, banyak mujizat, tetapi tanpa setahu Anda misalnya, saya punya istri simpanan, tapi tetap saya dikagumi rohani. Itu kerasukan roh jahat jenderal. Kalau Anda ditetap-tetap rohani, padahal Anda main-main dalam dosa di luar sana, canggih sekali iblis dalam diri Anda sampai Anda tetap dikagumi rohani. Dan sekarang ini banyak pendeta seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi, orang bisa kita bohongi, Tuhan bisa enggak? Buanglah kemunafikan di antara kita. Rohani orang bukan di mimbar. Rohani orang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya nggak pernah bosan-bosan katakan, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani saya ketika menyembah. Orang pemarah, orang penipu, orang yang sukanya judol, tetap mukanya rohani ketika menyembah. Halo. Lihatlah rohani seseorang di rumahnya. Di rumahnya. Tapi kan rata-rata orang Kristen banyak nggak rohani kan, termasuk banyak pendeta. Jujurlah Bapak Ibu, jujur. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kok diam lu pada? Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Halo. Mana ibu-ibu lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Dari situ indikasi banyak orang gak benar rohaninya. Saya kasih tahu Anda dengan jujur. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, gak ada 1/10-nya dibandingkan dengan kemampuan istri saya dalam mengenal saya. 1/10-nya pun gak ada. Sehebat-hebatnya jemaat saya mengenal saya, gak ada 1/10-nya dibandingkan dengan istri saya. Jujur. Kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Karena pujian istri orang berangkat dari tidak mengenal, maka nggak pernah berbobot pujian istri orang. Mana pernah berbobot? Jadi kalau kau nikmati pujian suami orang, Anda bodoh. Catat dong baik-baik. Pertanyaan, ada nggak orang mengenal saya sehebat istri saya dan mengenal saya? Nggak ada. Adik kakak saya pun kalah dibandingkan dengan istri saya dalam mengenal saya. Karena jauh lebih lama saya dengan istri saya daripada adik kakak saya.
Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Bodoh banget saya kalau nggak menikmati teguran istri. Saya khotbah begini di banyak pendeta. Mayoritas pendeta marah kalau ditegur istrinya. Tahun lalu ada pendeta tegur istrinya, ditampar istrinya. Karena rata-rata orang rohani di mimbar itu sandiwara. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR, bukan KPK, bukan negara. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga apa? Perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Buanglah jauh-jauh homoseks itu. Bukan Hawa dan Rita, buang jauh-jauh lesbian. Itu pasti produk setan. Absolut produk setan. Lembaga perkawinan. Catat baik-baik. Siapa yang menghina perkawinan, binasalah dia. Karena menghina Tuhan. Karena itu lembaga pertama Tuhan ciptakan. Ini penting sekali. Banyak orang merasa hebat di khotbahnya, tapi rusak dalam perkawinan. Ya rusaklah. Karena bukan khotbah menentukan, perkawinan menentukan. Supaya kita nggak gagal fokus, maka Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Tuhan menetapkan langkah hidup orang percaya. Percaya di sini apa? Percaya menurut Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 33. Sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir ayat 33 kita bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 33. Saya ajak kita membacanya bergantian. Operator bisa tampilkan karena enggak semua orang bawa Alkitab. Malas kali ini Kristen ini. Bawa Alkitab lah, jangan Alkitab. Alkitab, bentuknya kitab. Ayo, saya mulai ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lanjut. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sama-sama, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Samakan persepsi. Tuhan menetapkan langkah hidup orang percaya. Orang percaya sama dengan orang benar. Orang percaya sama dengan orang yang berkenan padanya. Tahu? Di mana orang berkenan di mata Tuhan? Kalau dia selaras dengan Tuhan. Ini penting sekali. Apa itu selaras? Tangkap Bapak, Ibu, Saudara. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda memerlukan. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Ulangi, dibagi berapa? Apa itu? Jangan salah ya, masih ketangkap sama itu.
perintah dan janji. Perjanjian lama, perjanjian baru itu satu bagian. Anda gak bisa ngerti perjanjian baru kalau gak belajar perjanjian lama. Itu satu. Tapi Alkitab kita secara kehidupan sehari-hari dibagi dua, yaitu perintah dan contoh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana orang Kristen sukai? Makanya sesat. Makanya sesat. Ini orang gak belajar. Catat baik-baik ya, catat baik-baik. Siapa saja yang khotbah lebih menekankan janji Tuhan dari perintah Tuhan, itu penyesat. Catat baik-baiklah. Supaya kita jangan dikelabui. Iblis makin canggih dengan istilah iblis datang seperti malaikat terang. Artinya Anda nggak tahu itu iblis. Saking cantiknya kemasannya. Caranya gimana? Khotbahkanlah yang nggak utama. Yang utama korbankan. Itu liciknya iblis. Jujur. Mana sekarang gereja, saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Afrika, saya khotbah di Eropa, di Australia, saya khotbah di mana-mana. Tahu nggak Anda? Mana gereja-gereja lebih suka khotbah-khotbah? Perintah atau janji? Janji. Ngeri. Mana gereja-gereja lebih suka khotbah? Mujizat-mujizat atau menegur dosa? Sesat sekali. Catat dong. Catat baik-baik. Saya punya supir. Khotbah saya di Bank Indonesia. Ketika turun, dia turun, saya bilang, Mas ini. Saya di gedung itu nanti 1 jam atau 1,5 jam. Iya Pak, gimana Pak? Lihat di belakang, ada apa? Ada kemoceng Pak. Ambil kemoceng, setiap kali kamu ngantar saya, ambil kemoceng. Kau kebaskan debu di luar mobil ini. Paling kuat 10 menit. Setiap kali kau makan, langsung ambil kemoceng, kebaskan. Baru kau duduk, baru kau makan. Kebaskan debu di luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Tangkap dong. Perintah saya itu representatif kesukaan saya. Ngerti? Perintah Tuhan itu representatif kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan yang harus dikhotbahkan. Ada apa Kristen ini? Kan mau menyenangkan Tuhan. Kalau kalian gak suka perintah Tuhan, memang kalian belum Kristen. Ayo dong. Setelah saya selesai khotbah, saya ke mobil, supir saya lari-lari. Saya lihat mobilnya udah bersih. Dia buka pintu, saya naik. Jalan keluar pintu gerbang utama Bank Indonesia lebih kurang 300 meter. Saya bilang apa? Nah gitu. Catat baik-baik ya. Kalau kau konsisten sepanjang tahun ini. Mengebaskan bodi luar mobil ini setiap kali kau ngantar saya. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan dia? Tahu nggak? Janji Tuhan itu kesukaan manusia. Kalau khotbah janji Tuhan, kesukaan manusia, maka Tuhan itu babu kita. Fokusnya menyenangkan aku. Penyesat banyak sekarang di dunia ini. Catat yang baik-baik dong. Supaya jangan kalian ditipu khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Percayalah, yang punya Avanza jadi Innova. Ke Gunung Kawi aja kalau gitu khotbahnya. Menyesatkan itu. Tanpa sadar. Karena beriman itu bukan menerima. Catat baik-baik. Kalau saya beriman sakitku sembuh, itu bukan iman. Catat dong baik-baik. Beriman itu berkorban. Dan beriman itu pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Supaya sehat ajaran Anda di akhir zaman ini. Aminnya 2 orang. Yang lain latah. Yuk jujur, siapa disebut bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Makanya diajar Tuhan dia. Begitu janji datang,
Langsung hamil nggak Sarah? 5 tahun kemudian? 15 tahun kemudian? Karena janji itu untuk belajar beriman, belum beriman. Supaya sehat ajaran Anda. Ketika dia punya anak di masa tuanya, Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak daripada Ismail. Sampai Sarah bilang, usir itu si Hagar sama Ismail. Diusir Abraham. Dan Allah nggak bisa dibohongi. Maka Allah kasih perintah. Kasih apa? Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Tuhan tahu sangat dikasih ini. Makanya Tuhan ngomong, yang kau kasih. Apa kata Tuhan berikutnya? Beli dia Fortuner atau Pajero, begitu? Bukan menerima iman itu. Kok sesat sekali Kristen sekarang? Sembelih, kalau sembelih itu perintah atau janji? Beriman itu kepada perintah. Ada apa Kristen ini? Sembelih itu bicara menerima atau berkorban? Baru sehat iman Anda kalau bicara berkorban. Sekarang lebih banyak orang menekankan berimanlah pada janji Tuhan. Sesat. Ada apa Kristen ini? Tanpa sadar. Halo. Semua janji Tuhan pasti cocok bagi kita. Semua janji Tuhan pasti cocok bagi kita. Semua perintah Tuhan banyak sekali gak cocok dengan kita. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Makanya Tuhan jujur, barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri. Tanpa kau sangkal diri kau, mana pernah kau cocok dengan aku? Ayo dong. Setelah sangkal diri apa? Pikul salib. Itu ciri utama ajaran Kristen. Kalau kita mengikuti Tuhan, taat. Kalau kita taat, alamatkan kepada perintahnya. Itu bicara mengikuti Tuhan. Jujur, cocok enggak jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Cocok enggak? Mana cocok? Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Itu kan cocok. Gak usah munafik lah. Makanya kalau di gereja nggak ditekankan perintah Tuhan disertai dengan sangkal diri dan pikul salib supaya ada proses aku makin berkurang, supaya karakter Kristus makin bertambah, mana pernah sehat ajaran gereja kalau nggak begitu? Nggak pernah. Lebih suka cita memberi atau menerima? Memberi, kata lo. Kayak rohani lo. Lebih cenderung orang lebih suka cita menerima daripada memberi. Jujur, mana orang lebih suka doa puasa? Doa puasa Tuhan, tolong berkati usahaku berlimpah. Atau yang kedua, Tuhan, berlimpah enggak berlimpah usahaku, tetap aku disiplin memberikan perpuluhan. Mana yang lebih sering? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lah. Jangan ada dusta di antara kita. Makanya banyak yang terpanggil, akan sedikit yang terpilih. Karena lebih banyak orang menerima daripada memberi. Jujur, banyak enggak gereja-gereja menekankan, datanglah ke gereja. Yang sakit sembuh, yang enggak punya anak dapat anak, yang enggak punya jodoh dapat jodoh. Banyak enggak gereja menekankan itu? Itu sesat. Karena ibadah itu bukan menerima. Ibadah itu memberi, bahkan berkorban. Apa itu? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan kepada Allah itu ibadah sejati. Sakit sembuh itu berkenan pada kita. Nggak punya anak dapat anak itu berkenan pada kita. Jangan khotbahkan itu. Karena itu ibadah palsu. Kenapa nggak ngerti Alkitab? Bingung saya Kristen ini. Tapi banyak sekali orang suka khotbah-khotbah mujizat. Yang punya Avanza jadi Innova. Innova jadi Alphard. Amin, amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu mah kesurupan. Ada apa Kristen ini? Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap kemungkinan gak diundang lagi. Gak ada masalah dong. Khotbah itu kebenaran. Walaupun gak diundang lagi. Karena terlalu jauh sekarang. Kayak firman yang didengarkan di gereja sekarang. Makanya Abraham ambil anak yang tunggal sembelih. Itu ukuran iman. Jawab, Abraham robot atau manusia biasa?
Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah itu datang? Ada, dia bukan robot. Tapi akhirnya taat nggak dia? Itu iman. Karena iman bicara ketaatan. Ketaatan itu bicara mempersembahkan hidup. Ayo dong, waraslah ajaran kita ini. Saya beriman, aku punya jam yang mahal. Ada apa ini kalau seperti ini? Menipu aja kerja-kerja. Tanpa sadar. Lebih beriman mana? Ada dua bapak-bapak. Ada berapa bapak-bapak? Dua. Masing-masing menikah sama-sama 25 tahun. Bapak A berdoa, Tuhan 25 tahun aku menikah. Istriku cerewet-cerewet, pedas omongannya. Saya beriman, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, tahun ini istriku gak cerewet lagi. Dalam saya beriman, tahun ini istriku gak cerewet lagi. Itu Bapak A. Bapak B, Tuhan 25 tahun aku menikah. Istriku cerewet-cerewet, pedas omongannya. Rasanya gak mampu saya Tuhan. Tapi saya beriman ya Tuhan. Immanuel menyertaiku. Tuhan memberikan kekuatan bagiku. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Yang mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Ada unsur pengorbanan. Sesat, siumanlah. Ayolah. Terlalu banyak kita ditipu khotbah-khotbah yang mengenakan. Akhirnya sekarang ada pendeta cerai. Ngeri. Ngeri sekarang. Ada pendeta ketemu homoseks. Di Bandung ada worship leader bagus. Di kosannya dibunuh oleh teman homoseksnya. Karena terlalu jauh, orang lebih menekankan ibadah rohani itu di khotbah, di penyembahan, di bahasa roh, di nubuat, bukan di pelaku firman. Sesat. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan dari jauh-jauh hari Tuhan kasih tahu apa itu nilai. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Bukan. Apakah seruannya khotbah, seruannya mujizat, seruannya penyembahan? Bukan. Melainkan siapa? Kalau melakukan kehendak Bapa di surga itu bicara janji atau perintah? Perintah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa diperintahkan, kasih istrimu, kita lakukan. Yang kita lakukan itu bukan janji Tuhan. Yang kita lakukan perintah Tuhan. Ini dia. Mayoritas pendeta hamba Tuhan tidak pelaku firman. Dianggapnya nilai ayat 22 operator. Ayat 22. Nilai ini bahaya. Pada hari terakhir berapa orang? Kalau Anda baca bahasa Yunani, tahu nggak? Arti banyak orang dalam bahasa Yunani. Mayoritas. Itu bahasa aslinya. Tidak 50-50, apalagi minoritas. Mayoritas pada hari terakhir. Mayoritas para hamba Tuhan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Seringkali gereja-gereja menganggap hamba Tuhan diurapi kalau bernubuat. Stop. Itu bukan tanda-tanda berdiurapi. Bukan. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi adalah setia jadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Itu orang diurapi. Jangan salah. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 3 hal ini sekarang sedang semarak di gereja-gereja di dunia saya lihat. Tapi melakukan kehendak Bapakku di surga mulai jarang. Makanya apa yang terjadi ayat 23? Sama-sama baca ayat 23. 1, 2, iya. Pada waktu itulah sedihlah baca ini. Karena mayoritas akan ditolak Tuhan. Mayoritas. Karena lebih menekankan mujizat daripada perubahan kelakuan. Lebih menekankan mujizat-mujizat. Jamat banyak. Daripada ketaatan, setia, fokus pada perintah Tuhan. Makin langka orang hamba Tuhan yang taat jadi pelaku firman Tuhan dimulai dalam perkawinannya, rumah tangganya.
penting pasti Anda nggak gagal fokus. Kembali kita Mazmur 37. Ayat 23. Mazmur 37. Kembali kepada pembacaan kita semula. Ayat 23. Operator. Sahur. Iya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa artinya berkenan? Yang sukanya perintah Tuhan. Itu yang berkenan. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak Pendeta, istriku cerewet. Itu kalimat bodoh. Kenapa bodoh? Tuhan perintahkan kau mengasihi istri. Terus kau bilang sama Tuhan apa? Gak bisa, istriku cerewet Tuhan. Artinya apa? Cerewet istriku lebih berbobot daripada perintahmu. Itu rusak. Saya mengasihi istri saya sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Sama sekali nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya kaitannya karena saya ditebus dia. Saya imamat yang rajani, kepunyaan sendiri, saya taati dia. Sekalipun istriku cerewet, sekalipun bagaimanapun istri saya. Saya mengasihi istri saya nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Harus bobotnya suka itu berkenan kepadanya. Kalau bapak-bapak belum taraf suka mengasihi istri, Anda belum sehat rohaninya. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Pak Pendeta, suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Kok fokus kau suamimu? Bukan teosentris, bukan kristosentris. Loh, tapi suamiku kasar. Jangan ngomong gitu ibu. Loh kenapa Pak Ridwan? Karena Alkitab tidak ada memfasilitasinya. Ada nggak Alkitab memfasilitasi? Hai istri, tunduklah pada suami yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Ada nggak? Nggak ada. Jangan tambah-tambah firman Tuhan. Tuhan bilang, hai istri, tunduklah pada suami. Tanpa embel-embel. Nyambung nggak sih? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Tahu nggak Anda? Kanker nggak serius, ngelawan suami serius. Kanker nggak serius, tidak mengasihi istri serius. Kanker mana serius? Kanker serius bagi orang nggak percaya. Bukan pada kankernya, tapi pada nggak percayanya. Karena dia bisa mati masuk neraka. Kalau orang benar kanker nggak ada masalah, mati ke surga. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, supaya Anda punya ajaran sehat. Saya ulangi, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Ya ada pendeta, saya kasih seminar tentang kesembuhan ilahi 4 sesi. Ada pendeta senior, kalau saya sebut namanya, Anda pasti kenal. Pak Ridwan saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Saya mau kayak Henoh, kayak Elia. Apa itu? Naik ke surga tanpa kematian. Lu nggak ngerti Alkitab. Lu kenapa? Itu bukan nilai menurut Alkitab. Ada apa sih Kristen ini? Itu kan dikagumi manusia, nggak dikagumi Tuhan. Saya tanya dia, kamu Kristen nggak? Loh kok Pak Ridwan nanya gitu? Saya pendeta udah lama loh. Tapi dari statementmu kau nggak Kristen. Oh jangan begitu dong Pak Ridwan. Oke jawab, ada yang tahu nggak? Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus Pak Ridwan. Jawab dong. Yesus ketika di dunia jadi manusia. Sebelum masuk surga mati dulu nggak? Ikuti dia. Atau kau pengikut Henoh? Henoh nggak punya surga. Ada apa Kristen ini? Silakan kau ikut Henoh. Wawancarai Henoh. Henoh bilang, saya nggak punya surga. Nggak punya surga dia. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus mati dulu baru masuk surga. Mati dulu kita baru masuk surga. Ada apa sih Kristen ini? 11 murid Yesus tanpa Yudas. Tunjukkan sama saya dari 11 ini. Ada nggak naik ke surga tanpa kematian? Dari 11 ini ada nggak? Nggak ada karena itu bukan nilai. Ya Tuhan Kristen gagal fokus. Yang dikagumi manusia masih kalian kagumi. Yang dikagumi Tuhan kalian nggak kagumi. Ya nggak nyambung dong. Ini diam nyambung nggak? Ya nyambung karena kalian yang kumaksud. Susah ini.
Jawab Bapak Ibu, supaya Anda ngerti nilai Kristen. Orang Kristen supaya ke surga, mati dulu. Jawab, kalau kita rame-rame pelayanan ke Semarang, pelayanan kemana? Paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Ngerti? Kalau kita ke surga harus mati. Untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Ya nggak ada masalah. Ada apa Kristen ini? Konsep nilainya rusak. Akhirnya jujur, mana orang tua lebih sedih? Anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Lebih sedih sakit kanker karena nggak ngerti kebenaran. Halo, tanggal berapa hari ini? 1 tahun ini berapa hari? 365. Dipakai 24 hari. Sisanya berapa hari lagi? Bagus gak matematika kalian? Ampunlah mereka. 331 lagi. Hah? 341. Jujur ya, nggak usah jawab, nanti Anda bohong. Siapa 24 hari ini masih malas baca Alkitab? Lu kan main-main. Lu main-main. 24 hari dibagi masih sebagian dari tahun baru dibagi Anda. Anda masih main-main. Kira-kira dipercayakan nggak 341 hari lagi? Kemungkinan dan ntar malam kita mati. Kalian nggak dipercaya 24 hari masih sia-sia. Masa diberi? Jujur ya, kalau anak saya minta duit 10.000. Untuk apa? Ada penting sekali untuk sekolah. Oke, saya kasih. Berangkat dia ke sekolah. Misalnya ya. Terus istri saya bilang, Pak temenin aku belanja dong. Temen belanja. Di jalan raya macet. Kami jalan kampung. Bagi jalan, kami lihat anak kami lagi ngerokok. Saya pulang, saya tunggu malam-malam. Salam Pak. Pulang kau sore nih. Iya Pak, banyak belajar Pak, gini-gini. Oke. Pak, minta duit 100.000 dong. Untuk apa? Ada sekolah, jujur. 10.000 tadi pagi kau minta kan? Iya Pak, kenapa? Kau pakai untuk apa? Enggak Pak, aku pakai untuk belajar. Pakai apa? Tuhan bisa enggak kau bohongi? Pakai rokok Pak. Kalau 10.000 dia belinya rokok, dia minta 100.000 saya kasih enggak? Enggak lah. Kalau 24 hari kalian malas saja Alkitab, kira-kira 341 hari lagi dikasih enggak? Jangan mati lu ntar malam. Enggak, maksud saya jangan main-main karena Allah tidak pernah memberikan dipermainkan. Udah malas baca Alkitab, percaya Tuhan akan memberkati Anda. Emang Tuhan babu lo? Udah hidup lu gak berkenan terus Tuhan memberkati. Berarti Tuhan babu lo, bukan Tuhan lo. Gak heran Tuhan bilang apa? Nyahlah kau pembuat kejahatan. Hanya orang taat melakukan kehendak Bapa baru itu berkenan di mata Tuhan. Makanya ayat ini bicara yang selaras dengan firman. Fokusnya perintah Tuhan. Orang berkenan, orang percaya, orang benar. Tahu gak lawannya apa? Orang fasik. Orang fasik itu bukan dari agama lain. Dari agama sendiri. Tampilkan operator, bisa cepat gak? 2 Timotius 3 ayat 5. Ini orang fasik. 2 Timotius 3 ayat 5. Ini orang fasik. 2 Timotius 3 ayat 5. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1 1/4, 1/2, 1/3, 2 2/4. 2 Timotius ayat 5. Itu dia. Udah ganti ya. Secara lahiriah mereka, berarti mereka ke gereja enggak? Ke gereja. Mereka bisa khotbah enggak? Bisa. Bisa worship leader? Bisa. Singers? Bisa. Tetapi pada hakikatnya apa? Mereka memungkiri kekuatannya. Firman itu punya kekuatan. Ngapain? Bukan menyembuhkan. Membongkar kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan kita.
dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu fungsi firman. Orang fasik itu adalah dengar firman, tapi firman itu nggak merubah kelakuannya. Itu orang fasik. Kalau tahun 2024 kalian malas baca Alkitab, 2025 masih malas juga, orang fasik lu pada. Ayo dong. Tahun 2024 masih buka situs porno, 2025 buka lagi, itu orang fasik. Tahun 2024 maki-maki istri, lawan suami, masih 24 hari tahun yang baru, masih ulangi lagi. Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Makanya bahaya sekali kalau khotbah-khotbah menekankan mujizat sembuh tanpa perubahan kelakuan, tanpa fokus perintah Tuhan. Tolong tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Itu yang lemot komputernya atau orangnya? Hah? Oh, ya dibantu dong. Markus 1 ayat 40. Keren tuh. Cepet tuh. Sama-sama baca. Bapak Ibu 1, 2, ya. Seketika itu juga Tuhan mengendaki Anda baca ini. Bukan fokusnya lenyaplah penyakit kusta orang itu. Tapi fokusnya supaya apa? Mana keterangan waktunya? Kata apa keterangan waktu? Seketika. Supaya kalian memiliki pikiran Kristus. Jawab Bapak Ibu. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tangkap dong apa maksud Tuhan. Maksud Tuhan artinya, hai umatku, ini semuanya mujizat gampang. Nggak perlu panjang-panjang, seketika, gampang. Berikutnya, hai umatku, semua mujizat seketika, mujizatku terendah. Kenapa kagum yang begini-begini? Tangkap lagi. Hai umatku, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalannya. Tangkap dong. Ketangkap nggak? Lazarus dibangkitkan Tuhan seketika nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Iya, mati. Yang Anda kenal di terminal Lebak Bulus itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Mati lagi. Karena itu sementara. Ya Tuhan, laut dibelah Tuhan enggak? Terbelah enggak? What next? Apa berikutnya? Terbelah atau gabung lagi? Karena sementara, itu sementara semua. Kenapa ini yang dikhotbahkan di gereja? Sekarang perintah Tuhan, ibu-ibu lihat saya. Perintah Tuhan, ibu-ibu lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada enggak? Jawab, istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur. Halo. Itu mujizat sulit. Ada apa sih Kristen ini? Kok kagum lumpuh berjalan? Mental dukunnya belum tuntas sih, susah. Kenapa nggak belajar firman Tuhan dengan benar? Membelah laut itu seketika. Tuhan sulit sekali membentuk kau ibu-ibu untuk tunduk pada suami. Benar nggak? Proses tahunan. Catat dong baik-baik. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian belum benar rohaninya. Kok ngelawan muka kalian? Semua itu seketika. Istri tunduk pada suami, bertahun-tahun masih banyak yang belum lulus. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Lah jujurlah, jangan dusta di antara kita. Tapi orang kagum mayat bangkit, lo terbelah daripada istri tunduk pada suami. Malah ada istri tunduk pada suami, dibodoh-bodohin. Lu bodoh banget, masa lu tunduk sama suami lu? Rusak Kristen sekarang. Ada ibu pendeta, menikmati suaminya takut sama dia. Ibu pendeta lo. Suaminya takut sama dia. Tahu nggak Pak Ridwan? Suami saya takut sama saya. Lu senang? Iya biar dia tahu. Lu kesurupan. Ya Tuhan, dinikmati istri takut sama suami. Lu bertentangan dengan Alkitab. Terus lu khotbah. Halo, ada suami stres dengan istrinya.
Karena istrinya lebih galak daripada suaminya. Kalau ada di sini tolong bertobat loh. Ini penting supaya Anda tahu keterangan waktu itu menentukan. Mana lebih cepat? Sekedar pendidikan SD atau perguruan tinggi? Mana lebih cepat? Pendidikannya sampai SD atau pendidikan sampai perguruan tinggi? Lebih cepat SD dong. Paling kuat 6 tahun. Kalau perguruan tinggi bisa 18 tahun. Bisa 20 tahun. Ya kan? Mana mereka berdua tamat SD dengan tamat perguruan tinggi lamar kerja. Mana yang lebih berpengharapan? Yang perguruan tinggi lah berpengharapan. Orang sakit sembuh laut terbelah itu nggak mengandung pengharapan. Istri tunduk pada suami itu mengandung pengharapan. Supaya jangan sesat kalian semua. Nyambung gak sih? Aduh susah diajarin orang kebenaran. Pak Ridwan, tolong doakan aku. Apa? Doakan aku supaya tunduk sama suami. Simsalabim, tunggu. Gak bisa. Saya berdoa, Tuhan tolonglah ibu ini sering-sering menemukan suaminya agak kasar supaya belajar tunduk. Itu benar. Jujur ya, jujur. Bisa nggak timbul sabar sejati kalau hidup kita di tengah-tengah orang baik? Mana pernah sabar sejati timbul dari orang-orang baik? Sabarmu sejati kalau ada orang mencengkelkan Anda tetap sabar. Sekian tahun jengkelkan Anda makin mencengkel tetap sabar. Baru sabar. Baru tahu lu bersiuman lu pada. Buka Mazmur 119 ayat 71. Supaya kalian jangan gampang disesatkan. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Iya 71. Jangan dikurangi, jangan ditambahin. Dapat? Iya, sama-sama baca. 1, 2, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Orang Kristen lebih cocok mengalami kesulitan daripada yang enak-enak. Ini Alkitab. Kok ada Alkitab? Ikut Yesus gak mungkin sakit kanker. Siapa bilang? Ngawur itu khotbah. Ikut Yesus gak mungkin mati dibunuh. Lebih ngawur lagi. Jawab, Yesus matinya tidurnya atau dibunuh? Kau ikut dia? Ya kemungkinan dibunuh dong. Ada apa sih Kristen ini? 11 murid Yesus, berapa orang mati dibunuh? Ada yang tahu nggak? 11 murid Yesus, berapa orang mati dibunuh? 10. Karena dia pengikut Kristus. Jadi kalau kalian matinya enak, kalian masih bayi. Tapi kalau kalian mati kalian dibunuh, itu dewasa rohani. Siapa itu? Yohanes itu matinya pelan-pelan. Lebih tersiksa lagi di Pulau Patmos. Sepi, sendirian. Waduh, mana lebih enak mati? Ditembak atau disilet-silet? Ya enakan ditembak loh, cepat. Tong, selesai. Nggak kerasa loh, tapi jangan praktekin. Kalau silet-silet itu lama. Yohanes itu lebih lama, lebih menderita. Halo, Yesus mati dibunuh. Mayoritas muridnya mati dibunuh. Kalau ada khotbah orang Kristen gak mungkin mati dibunuh, itu sesat. Karena besar sekali lu kemungkinan mati dibunuh. Itu baru benar. Karena apa? Mati dibunuh itu tingkat kesulitan tinggi. Kalau mati dibunuh tetap benar hidupnya, berarti teruji sekali ketaatannya. Stefanus itu dilempari batu, tetap mukanya kayak malaikat dan memberkati. Itu istimewa sekali. Makanya 2 pokok doa saya. Tuhan tolonglah jangan istri saya duluan meninggal, aku lah duluan. Yang kedua, Tuhan tolonglah kalau boleh Tuhan, saya pelayanan, terus ada orang antikris, tangkap saya, disiksa saya dan mati. Kalau boleh percayakanlah 2 itu pagi saya Tuhan. Kalau boleh. Tolong bantu doa. Iya dong, supaya tingkat kesulitan yang paling tinggi pun didapatkan aku tetap setia. Kan keren sekali itu. Kok
ngelawan muka kalian. Rasanya hebat loh. Oh, orang tua saya, dia tidur nyenyak, mati tenang sekali. Ya tenanglah karena masih bayi rohaninya, belum dewasa. Norak. Ada apa sih? Selalu konsepnya nilai manusia. Kalau Anda mati karena Injil, disiksa di penggorengan, itu keren banget. Tingkat kesulitan yang tinggi tetap kalian jadi berkat. Itu kan gak banyak orang seperti itu. Kalau kalian baca Wahyu 21, itu orang-orang istimewa yang ikut memerintah. Kalau model-model tidurnya gak ikut memerintah, harus diperintah nih orang. Gak ada amin kalau khotbah gini. Dan kali jangan undang saya khotbah lah. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya supaya enak masuk nerakanya. Kristen. Gagal fokus. Kembali Mazmur 37 ayat 24. Apa makna di balik ini? Tangkap artinya yang dalam. Bukan konteks excuse. Ayat ini sama-sama baca. 1, 2, ya. Apabila ia jatuh. Ini konteksnya bukan excuse. Konteksnya proses pertumbuhan tetap memungkinkan kita jatuh. Bukan excuse ya. Tetap dalam proses pertumbuhan tetap mungkin kita jatuh. Tapi jatuh kita nggak tergeletak. Catat baik-baik. Tokoh Alkitab semuanya rata-rata ditunjukkan kejatuhannya. Siapa tahu Abraham kejatuhannya di mana? Ya. Yes. Sar. Ya kok kenapa kok? Lu kan cantik. Ya terus? Kalau orang tanya kau adikku. Loh kan aku istrimu. Kau adikku. Kenapa? Kalau kau istrimu nanti aku dibunuh. Kau diambil. Oh gitu. Jadi kalau adik kau diambil aku gak dibunuh. Aman dia istrinya diambil. Dikasih kambing domba, ya tenang, istrinya diambil. Kalau istri saya diambil, orang itu pasti jalan-jalan pakai ambulans. Kok lu tenang? Karena penakut. Jatuh. Yang kedua apalagi jatuh dia? Si Sarah istrinya menasihati. Kokoh, ya dek. Kan Tuhan lu mengatakan kau banyak keturunan. Kenapa? Aku udah lewat masa menopause. Jadi maksud lo apa? Hampiri Hagar pembantu kita yang masih bahaya 0. Masih muda tuh. Tutup mulutmu. Oh jadi dari kita berdua. Oh gitu ya? Iya. 10 tahun kemudian. Oh yang Abraham. Sar. Ya kok. Saran lu yang dulu masih laku enggak? Akhirnya dihampiri enggak Hagar? Gagal. Akibat kegagalannya tau enggak? Sampai detik ini kalau dihitung miliaran orang dibohongi. Selalu dibilang Ismail yang persembahkan. Ishak. Gara-gara lu hampiri Hagar. Jadi orang bilang Ismail. Coba gak lu hampiri. Kan gak ada Ismail. Gagal. Gak ada Pak. Kasian sekali tuh mereka. Daud gagal gak? Pernah gagal gak? Gagal. Petrus. Paulus. Gak ada Alkitab gak menceritakan kegagalan. Artinya masih mungkin kita jatuh. Tapi jangan gak bertobat. Tuhan sedih kalau Anda jatuh dalam dosa. Tapi lebih sedih lagi kalau kau gak bertobat. Makanya ada lagu apa? Ku tak akan menyerah pada... Tahu gak artinya itu? Artinya itu lebih tahan banting daripada setan. Itu artinya. Ngerti maksud saya? Kalau kami ibadah, sejam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu pokok doanya ngusir setan. Iblis rojar uglapan tidak boleh intervensi dalam ibadah tempat ini. Kami usir keluar. Keluar gak dia? Keluar. Jawab, minggu depan datang lagi enggak? Datang. Makanya kami usir. Keluar. Keluar dia. Walaupun minggu berikutnya datang lagi. Lain dengan jemaat. Kalau saya bilang, bu, pak. Jangan ibadah tempat ini. Keluar. Minggu depan datang lagi ya? Saya takut setan lebih cocok dari Anda menyanyikan lagu. Ku tak akan lebih cocok setan. Karena ditahan banting. Kristen suka kesembuhan tapi cengeng.
suka mujizat tapi cengeng. Ya aduh Tuhan, janganlah ikut Tuhan kalau cengeng-cengeng. Makanya kalau dalam perkawinan, halo, kalau dalam perkawinan pasangan kita ngomong, "Pah, atau enggak, Pah? Aku nyesal kan sama lo." Bilang, "Mah, aku tidak pernah nyesal kawin sama kau." Tan banting. Tapi yang banyak apa? Istrinya ngomong, "Aku nyesal kan sama lo." Suaminya bilang, "Kunyuk, gue juga nyesal kan sama lo." Ya susah. Kesurupan ketemu sama kesurupan. Ya bawa, saling tarik lagi ke neraka itu. Ada yang colek-colekan ini suami istri ini. Karena pengalaman pribadi kayaknya tuh. Kalau istri kita bilang, "Papa tahu nggak? Papa jelek." "Mama cantik." Itu. Biarkan dia solo karir. Jangan duet. Nggak usah ketawa, bertobat aja. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena nggak pernah menyerah. Kenapa kita setia dalam perkawinan sekalipun walaupun apapun terjadi? Karena nggak pernah menyerah. Itu yang berkenan kepada dia karena apabila dia jatuh tetap dia bangkit lagi. Makanya siapapun perkawinannya niat cerai, stop, jangan lanjutkan. Atau kau niat tukar tambah, jangan lakukan. Atau kalian niat buka cabang, stop. Ayolah. Sekarang beberapa pendeta ketahuan ada yang buka cabang. Tapi khotbahnya bagus, penyembahannya bagus. Rusak Kristen sekarang. Kekristenan sekarang bukan sedang biasa-biasa saja. Makanya lawan orang benar adalah orang fasik. Orang fasik itu nggak pernah berubah. Orang fasik itu tahu dosa dilanjutkan. Kalau kau malas baca Alkitab Tuhan sedih, tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini besok masih malas juga. Itu dablek. Itu dablek namanya. Ini penting, harus ada perubahan. Bagian terakhir. Tuhan berkata dunia ini makin lama makin jahat. Orang benar berkata semakin jahat dunia ini semakin momentum kita menunjukkan bahwa Kristen itu tampil beda. Itu. Jadi jangan Anda pecundang ketakutan dengan kejahatan. Makanya Bapak Ibu, jangan Anda lebih sedih anakmu sakit kanker daripada anakmu malas baca Alkitab. Harus lebih sedih anakmu malas baca Alkitab daripada sakit kanker. Supaya kita bicara karakter. Jangan lebih sedih anakmu sakit kanker daripada anakmu gak mau ngikuti antrian. Banyak orang Kristen, anaknya nyetir, ibunya sebelahnya. Cepat, potong. Ajarin anaknya untuk motong-motong. Janganlah, tertiblah. Karena Roh Kudus itu tertib. Nilai-nilai seperti ini mulai hilang di gereja, di kalangan pendeta pun mulai hilang. Itu yang saya bilang, ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Dipepet mobilnya, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya, Yesus Kristus juru mudiku. Mantap enggak? Kalau saya Tuhan langsung saya bilang, petir sambar nih orang. Biar gosong. Aduh Tuhan, susah Kristen ini. Teori tok. Itu banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, pernah ingat nama Chris John? Pernah dengar itu? Penyanyi apa? Petinju. Saya kira penyanyi seriosa. Petinju. Tahu Anda? Dia termasuk paling lama juara kelas bantam di WBA 10 tahun. Tapi tahu nggak Anda? Awalnya dia juara Kabupaten Banjarnegara. Kemudian dia cari juara provinsi Jawa Tengah. Kira-kira mana lawan lebih berat? Menghadapi juara kabupaten atau juara provinsi? Provinsi lebih berat. Dia ketakutan atau excited? Dia takut atau makin mempersiapkan dengan sukacita? Iya, itu mental pemenang. Mana lebih berat? Lawan juara provinsi dengan mencari kejuaraan nasional. Tapi dia lebih suka. Makin berat lawannya makin suka. Coba saya dramatisir sedikit. Ketika dia 4 tahun
mempertahankan kejuaraan kelas bantam WBA, kelas dunia. Pelatihnya bilang, Christian, 6 bulan lagi kau akan tanding. Oh ya? Dengan siapa coach pelatih? Dengan juara kelurahan Pondok Pinang. Dia mau nggak? Kok bercanda? Main-main lah. Enggak. Loh kenapa lu nggak mau? Juara kelurahan Pondok Pinang pukulannya pelan. Lu diam aja, lu digubukin dia KO sendiri. Gak mau. Gak mau dia. Jadi lu maunya sampai siapa, Christian? Pelatih, aku juara dunia kelas bantam WBA. Cari dong juara ke dunia kelas bantam WBC, IBF, WBO, itu badan-badan tinggi dunia. Lu asal ngomong lu, Christian. Kenapa pelatih? Lu tahu nggak? Juara dunia kelas bantam WBC dari Meksiko, Raja KO. Gua mau. Itu Kristen. Itulah joy to the world. Yang tidak ditentukan oleh situasi kondisi, makin sulit dihadapi, makin suka dan membanggakan. Itu Kristen. Biarpun dia raja kau, biar. Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit dengan suamimu. Ketika dia tidur bilang, Tuhan aku mau. Itu baru Kristen. Jangan niat ganti. Ini Kristen. Makin sulit makin mau. Itu mental juara. Makin sulit kau dengan menantumu, makin sayang. Itu namanya kau dikendalikan Tuhan. Tuhan berdaulat atasmu, bukan kelakuan menantumu yang berdaulat atasmu sehingga mengendalikan pengambilan keputusanmu. Ini Kristen. Makanya jangan jadi pecundang supaya makin dunia ini makin lama makin jahat, orang benar makin lama makin baik, makin kontras perbedaannya. Putihlah yang benar, jangan putih semu. Makanya orang Kristen harus disimpulkan bukan mujizat-mujizat, tetapi memiliki keunggulan di atas rata-rata dalam kesabaran, dalam rendah hati, dalam suka berkorban, dalam kesucian hidup yang begitu harus unggul. Karena itu akan kesaksian bertahan yang membuat dunia yang makin jahat ini makin lihat beda sekali orang Kristen ini. Maka makin banyak penuai-penuai jiwa di tahun dunia yang makin jahat ini. Karena timbulnya orang Kristen jadi permata-permata yang tidak pernah takut dengan kesulitan. Makanya joy to the world. Kesukaan yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Sehingga Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Baru hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena dalam buah roh, pelaku firman, Tuhan bilang, itulah sukacita. Setelah bertobat, ada sukacita di surga. Maka berikutnya, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang berbahagia bukan jadi pendeta terkenal. Orang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta fokus perintah Tuhan supaya kita pelaku-pelaku. Maka itu joy to the world. Maknailah kekristenan yang benar di akhir zaman ini bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar menubuat, bukan sekedar ngusir setan, bukan sekedar mujizat, tetapi buah roh. Karakter Kristus ada pada kita. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing kita berdiam diri sejenak. Jika di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan kita yang masih kita ulangi tahun ini. Dan ditegur Tuhan, mintalah ampun Bapak Ibu, mintalah ampun Bapak Ibu. Termasuk, jika kita 24 hari ini masih malas baca Alkitab, bertobatlah Bapak Ibu, jangan main-main. Karena itu indikasi nggak jelas kekristenan kita. Ambil keputusan. Bertobat artinya tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan.
Bertobat artinya bukan saja tidak berpihak kepada ketidaktaatan, malah sangat berpihak kepada ketaatan. Maka fokus orang bertobat jangan lagi janji Tuhan, tapi perintah Tuhan, supaya kita berfokus kepada ketaatan. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Ambil keputusan. Pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Khotbah tanpa perbuatan. Pelayanan-pelayanan tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena pelayanan itu sendiri ketika kita taati perintah Tuhan. Disitulah kita sedang melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum dan kagum kepada Engkau. Bagaimana kami tidak kagum? Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan yang Kau kasihi. Adakah Bapak tidak menghajar anak ini kasihi? Terima kasih firman ini kalau menemplak kami, menghajar kami, supaya diperbaiki kelakuan kami, dididik kami dalam kebenaran, dan hidup kami beriman pada perintah Tuhan. Sehingga kami taat sampai garis akhir, finishing well. Oleh karena itu Tuhan, perbaikilah kelakuan kami. Kami mau percaya kepada Engkau persis seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami lebih terfokus untuk memberi daripada menerima. Berfokus untuk berkorban. Berfokus untuk taat. Berfokus untuk firman Tuhan yang bersifat perintah. Orang taat tidak mengejar berkat. Berkat yang mengejar orang taat. Orang taat fokusnya perintah Tuhan, janji Tuhan akan mengikuti orang yang taat. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, ya Roh Kudus, follow up, supaya kami mengimplementasikan kebenaran ini sama sekali tidak pernah menyerah sampai garis akhir. Maka pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, kesehatan demi kesehatan, pekerjaan dengan pekerjaan, usaha demi usaha, terlebih lagi pelayanan demi pelayanan. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak akan mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Pulanglah, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, memberkati saudara sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.